Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hardiesel Santoso, SP, Eskom, MCS, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Implementasi KDD dalam Pengklasifikasian Pencemaran Udara DKI Jakarta menggunakan algoritma KMN, Night Bias, SPM, dan juga TRI. Dan kemudian kita nanti bakalan mencari algoritma mana yang terbaik. Jadi alasan kita memilih pencemaran udara dikarenakan kita sendiri mengetahui kalau udara merupakan beberapa kandungan oksigen gas alam yang dimana 78%-nya itu nitrogen, terus 0,9%-nya itu adalah karbon dioksida, dan juga 20%-nya itu oksigen. Nah, untuk begitu kita mengimplementasikan bahwa pencemaran udara itu sangat berpotensi bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kenapa dengan DKI Jakarta? Dikarenakan DKI Jakarta sendiri adalah pusat daripada semua ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk KDD sendiri, kita memilih KDD dikarenakan mudah dalam mengklasifikasikan dengan metode data miningnya, di mana tahapan yang ada di KDD itu merupakan yang pertama itu ada data selection. Nanti data selection ini akan berproses jadi data processing. Kemudian dalam tahap itu kita selanjutnya ada yang namanya tahap transformasi, di mana dalam transformasi ini nanti data akan di cleaning, dibersihkan. Kemudian nanti setelah melewati transformasi, kita bakalan menuju ke tahap data mining sendiri. Selanjutnya kita bakalan mengetahui algoritma mana yang terbaik. Selanjutnya itu kita bakal mengevaluasi dari data-data tersebut. Oke, untuk tahapan KDD ini sendiri ada empat poin yang bakal kita bahas. Untuk yang pertama, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Salman Afandi dengan NPM 15. Saya Hernanda Iqbal Mola dengan tim 28. Dan saya dengan Sadar Mengaji NPM 1 dan 1 Saya Rahmat Yusuf dengan NPM 15. Nah, di sini ada 4 topik. Yang pertama data selection, data transformasi serta cleaning, terus data mining serta evaluasinya. Untuk tahapan data selection akan dijelaskan oleh saudara Rahmat Mutiwiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga data selection. Data selection adalah proses pemilihan subdata yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut dalam rangkaian tahap KDD. Tujuan utamanya dari data selection adalah untuk mengurangi volume data besar menjadi subset yang lebih kecil dan relevan, sehingga mempermudah dalam analisis dan penggalian pengetahuan. Baik, penelitian ini menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle Machine Learning Repository bernama Indeks Pencemaran Udara, di mana terdapat 366 data kadar udara di DKI Jakarta pada 1 tahun penuh di tahun 2021. Hasil rekapan data pencemaran udara tersebut berupa kualitas udara yang dihasilkan antara baik, sedang, dan tidak sehat. Di samping adalah screenshot dari data yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan software aplikasi Orange untuk memfilter atau menyeleksi data agar lebih terperinci yang akan kita cari dan yang ingin ditampilkan. Pertama, kita upload data yang sudah di-download dan ingin dijadikan target. Kemudian di sini kita memilih kolom data yang akan diproses di antara data tersebut dan klik untuk mengubahnya menjadi target. Di sini kita menggunakan kategori udara dan menjadikan role-nya target. Oke, selanjutnya untuk data processing serta transformation akan dijelaskan oleh saudara itu. Ya, untuk selanjutnya dari data ini kami memiliki beberapa parameter
Yaitu yang pertama adalah tanggal, yaitu waktu pengukuran kualitas udaranya dilakukan. Lalu ada PM10-nya, itu partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron. Lalu PM2,5, itu partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Selanjutnya ada sulfur dioksida, itu gas oksida sulfur, dan CO2 atau karbon monoksida, O3 atau ozon. Lalu selanjutnya ada nitrogen dioksida, terus nilai maksimum dari nilai ukurnya, lalu parameter dengan hasil tertinggi dan kategorinya. Nah, untuk kategorinya kami bagi menjadi 5 bagian menurut dari nilai ISPU-nya. Nah, untuk proses transformasinya, pertama kita masukkan dulu file datasetnya. Nah, bisa dilihat di situ ada missing value data dengan jumlah 0,8%. Lalu kita atur tipenya terlebih dahulu menjadi aktif dan kita klik apply. Nah, bisa terlihat di situ missing value-nya. Nah, untuk mengatasi missing value-nya kita pakai proses. Nah, lalu di proses ini kita atur average atau mass frequency-nya, maka itu akan menunjukkan langsung data yang missing value tersebut dengan nilai rata-rata. Nah, setelah missing value-nya dikosongkan, maka akan terisi data nilai rata-rata tersebut seperti layar yang ada di depan. Selanjutnya dalam proses data mining akan saya jelaskan. Nah, yang pertama kita buat model seperti gambar berikut di dalam aplikasi Orange-nya. Untuk yang pertama kita menggunakan prediksi, di mana kita mengambil 5 sampel data, di mana kita menggunakan algoritma KNN, naive Bayes, SPM, dan juga tree. Dari 5 sampel data yang kita ambil, di sini KNN, tree, dan juga SPM menebak dengan tebakan yang benar. Sedangkan dari naive Bayes sendiri menebak hanya satu data yang benar saja, sehingga yang 4 yang lain itu ditebak dengan tebakan yang salah atau prediksi yang salah. Selanjutnya untuk dalam test and score-nya kita bakalan mengetahui nilai AUC, CA, FI, Fresh, Rachel. Kemudian kita menggunakan cross confusion matrik untuk mengetahui berapa tebakan dari algoritma tersebut. Nah, di sini ditampilkan tebakan dari algoritma KNN, di mana dalam prediksinya tuh yang baik 0, terus yang sedang di sini yang sedang dia menebak 25, terus yang tidak sehat dia menebak 135. Sedangkan data aslinya yaitu baik itu sebenarnya 3, terus sedang ada 220, kemudian tidak sehat berjumlah 137. Nah, untuk naive Bayes sendiri dia menebak itu baik 3, baik itu 128, sedangkan sedang 98, kemudian 10 tidak sehatnya 134. Sementara dalam data aslinya itu sebenarnya baiknya itu cuma ada 3, terus sedangnya 220, kemudian tidak sehatnya 137. Artinya dalam metode naive Bayes ini banyak memprediksi bahwa data itu adalah salah. Artinya algoritma ini
paling rendah di antara algoritma-algoritma lainnya. Selanjutnya. Begitu pula dengan algoritma SVM dan juga algoritma tree yang menebak dengan tebakan sama melalui KNN, tree dan juga SVM menebak dengan tebakan yang betul, sedangkan NiceBayes sendiri menebak dengan tebakan yang salah. Nah, ini untuk contoh dalam model buat kita memprediksinya. Dan ini untuk hasilnya, bahwa tadi yang saya bicarakan yang pertama, tebakan dari NiceBayes memiliki 4 kesalahan dan cuma 1 yang benar, sedangkan algoritma KNN, SVM dan juga tree menebak dengan tebakan yang benar. Selanjutnya evaluasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Ardiansyah. Oke, baik, selanjutnya evaluasi. Pengukuran evaluasi pada peranan data binding klasifikasi adalah mengukur akurasi dan perhitungan akurasi berdasarkan pada conversion matrik yang tertentu. Evaluation sendiri merupakan proses menginterpretasikan hasil rule yang didapatkan dari teknik data binding. Kemudian tabel adalah contoh conversion matrik, di mana nilai TP itu true positif adalah jumlah data yang diprediksi benar dan kenyataan benar. Nilai TN atau true negatif adalah jumlah data yang diprediksi salah dan kenyataannya salah. Lalu FP false positif adalah jumlah data yang diprediksi benar tapi kenyataannya salah. Sedangkan PN itu false negatif adalah jumlah data yang diprediksi salah. Tapi pada kenyataan benar, formula untuk menghitung akurasi digunakan persamaan satu. Nah, kemudian hasil dari 5 data yang kita pilih yaitu pada test and score-nya pada data pencemaran udara DKI Jakarta, model algoritma yang digunakan yaitu 4, terdiri dari NiceBayes, KNN, SVM, dan tree. Lalu pada model algoritma NiceBayes itu memiliki AUC-nya 0,937, CA-nya 0,57, F1-nya 0,665, precision-nya 0,926, rekalnya 0,567, kemudian MCC-nya 0483. Kemudian model algoritma KNN-nya memiliki AUC 0,992, kemudian CA-nya 0,947, kemudian S1-nya 0,943, kemudian precision-nya 0,939. Kemudian dari nilai-nilai dari AUC, CA, S1, precision, recal, dan MCC kita pindahkan ke conversion matrik dan dibuatkan grafik agar lebih jelas. Nah, seperti ini. Dari conversion matrik di atas dapat disimpulkan bahwa nilai AUC, CA, F1, precision, dan recal tertinggi itu diperoleh menggunakan algoritma tree, yang dimana itu hasil dari ininya AUC-nya 0,982, CA-nya 0,992, F1-nya 0,988, precision-nya 0,983, rekalnya 0,992, MC-nya 0,983. Oke, dapat disimpulkan dari keempat algoritma tersebut yang terbaik dalam pengklasifikasian indeks pencemaran udara di Jakarta yaitu algoritma tree. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.